Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi belajar desain grafis menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekarang kita akan belajar untuk mengatur teks paragraf di dalam Adobe Photoshop. Untuk mengatur teks paragraf dalam Adobe Photoshop sebenarnya sama saja ya dengan seperti mengatur paragraf di Office, tidak jauh berbeda. Karena dalam pengaturan teks paragraf ini kita tahu bahwa contohnya seperti perataan kanan kiri, justify, perataan kiri, left, perataan kena, perataan tengah, dan lain sebagainya. Juga ada istilah indentasi, misalkan tulisan atau baris pertama menjorok ke kanan sekian poin, seperti itu. Baiklah, kita langsung praktik saja untuk mengatur teks paragraf dalam Adobe Photoshop. Silakan dibuka dulu aplikasi Adobe Photoshop-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS3. Setelah dibuka, silahkan membuat lembar kerja baru, dokumen baru dengan menekan menu file, lalu pilih new atau Ctrl+N. Selanjutnya untuk name boleh tidak dirubah atau boleh diisi, misalkan belajar paragraf. Nanti ketika di save, nanti judulnya akan seperti ini, belajar paragraf. Untuk width lebar, ini saya membuat dengan ukuran 29, satuannya cm ya. Di sini banyak pilihan, pixel, in, cm, dan lain sebagainya. Saya pilih cm. Height-nya 21, tingginya 21. Resolusi bisa dirubah, tapi saya coba menggunakan default bawaan, karena dengan merubah resolusi otomatis akan merubah ukuran dari file. RGB color juga sama, ini saya menggunakan bawaannya karena jika dirubah menjadi 16 atau 32 bit akan merubah juga ukuran dari si file ini. Background kontennya, karena kita akan bermain-main dengan teks, alangkah baiknya menggunakan warna putih ya, seperti kertas. Jika sudah settingan seperti ini, lalu klik OK, maka akan muncul lembar kerja seperti ini dengan background warna putih. Selanjutnya kita perbesar dulu, kita zoom agar jelas. Menggunakan slider navigator di sini, zoom slider. Selanjutnya kita buat sebuah teks, bisa diketik atau bisa di copy. Kalau sudah ada, di copy saja. Awas jangan sampai salah metodenya, jangan sampai seperti ini. Kita untuk membuat sebuah teks, kita pilih dulu tool untuk mengetikkan teks, yaitu text tool ya. Di sini horizontal type tool. Di sini ada horizontal, vertikal, seperti ini. Saya pilih horizontal type tool. Jangan sampai seperti ini ya. Klik, paste. Jangan seperti ini, jangan seperti tadi ya, karena dia akan baris lurus terus ke kanan. Jangan seperti itu. Kita hapus dulu ininya. Kita kembali lagi ke tool horizontal type tool atau menekan tombol T. Kita seleksi dulu, seolah-olah kita membuat margin kanan, kiri, atas, bawah dengan cara klik, tahan, geser. Seperti ini. Nanti otomatis si teks itu akan berada di dalam garis putus-putus yang di sini. Setelah itu kita baru copy paste, klik kanan, paste, seperti itu. Ukurannya bisa dirubah-rubah. Kita blok dulu. Nah, ukurannya, ukuran fontnya, terus jenis hurufnya bisa dirubah di sini. Silahkan disesuaikan saja. Seperti itu. Kita buat dua paragraf. Bisa menggunakan klik kanan, paste, atau bisa menggunakan shortcut ya. Menekan tombol Ctrl di keyboard, tombol Ctrl, terus tekan huruf V, Ctrl V, seperti itu. Untuk menggunakan fasilitas paragraf bisa menggunakan menu Windows
tapi kita blok dulu ya. Blok dulu paragraf mana yang akan kita rubah. Misalkan saya menggunakan paragraf yang pertama, klik menu Windows lalu klik paragraf. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Atau bisa juga selain melalui menu Windows bisa menggunakan tool yang di sini. Kalau Windows CS3 di sini sudah ada ya Windowsnya, toolnya. Kalau menggunakan Adobe Photoshop versi 7.0 ini tidak ada. Jadi harus menggunakan Windows saja, menu Windows. Lalu kita klik di sini paragraf. Nah, di sini ada beberapa fasilitas. Pertama, pengaturan line, perataan. Di sini ada 1 2 3 7 jenis pengaturan. Perataan kiri, ya ini perataan kiri, perataan tengah seperti itu, perataan kanan, kanannya rata, kirinya tidak rata. Ada lagi di sini rata kanan kiri, tapi bagian bawahnya ada di sebelah kiri. Nah, kanan kirinya rata, tapi di bagian bawah barisan yang paling akhir ini rata kiri. Ada juga yang rata kanan kiri, bagian bawahnya di tengah, seperti ini center. Ada juga rata kanan kiri, bagian bawahnya baris terakhirnya ada di kanan. Ada juga di sini baris perataan kanan kiri dari barisan pertama sampai baris terakhir. Nah, di sini. Jadi barisan terakhir untuk rata kanan kiri semua seperti ini. Sehingga baris terakhir karena pendek dia akan membuat otomatis spasi seperti ini menjadi rata kanan kiri. Silahkan disesuaikan. Selanjutnya kita beralih ke paragraf yang kedua supaya ada perbedaan. Beralih ke paragraf yang kedua, kita akan mencoba fasilitas yang di bawahnya. Ini fasilitas indent ya, proses penjorokan. Jadi tulisannya bisa menjorok atau indent, istilahnya indent. Nah, untuk yang pertama ini indent left margin, jadi menjorok seluruhnya, seluruh paragraf ini dari baris pertama sampai baris terakhir menjorok sekian poin. Nah, kita tinggal sesuaikan. Misalkan kita ingin menjorok atau melakukan indentasi sebanyak 50 poin. Nah, dia akan bergerak seperti itu. Tadinya di sini lurus, dia akan bergerak menjorok ke kanan sebanyak 50 poin. Yang kedua, ini adalah indentasi untuk baris yang pertama saja. Misalkan kita ingin membuat indentasi 50. Nah, ini hanya barisan pertama saja. Selanjutnya yang ketiga di sini ini adalah menambah spasi atau jarak sebelum paragraf. Jadi di sini sebelum paragraf di sini akan bertambah space-nya. Kita jajal ya. 50. Di sini terlihat ya, di sini terlihat bertambah jarak sebelum paragraf yang kedua. Untuk yang terakhir di sini ini adalah indentasi untuk bagian sebelah kanan. Nah, bisa ini belah sini akan menjorok ke kanan, ke kiri, dari kanan ke kiri. Misalnya 50. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah indentasi spasi di setelah paragraf di sini. Karena ini tidak ada tulisannya, walaupun kita rubah tidak akan terlihat perubahannya karena di bawahnya tidak ada, kecuali kalau kita di sini ya. Kita cek di sini. Nah, misalkan tambah lagi 50. Nah, jadi kalau untuk menggunakan ini dipastikan di bawah spasinya itu ada paragraf baru terlihat. Itulah bagaimana cara mengatur teks paragraf di Adobe Photoshop. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.